Oke, shalom, ketemu lagi dengan Linda. Kali ini saya membawakan firman Tuhan yang ketiga mengenai surat Timotius yang kedua. Ini adalah yang terakhir. Oke, latar belakang dari surat Timotius yang kedua adalah surat ini dikirim kepada Timotius lagi oleh Paulus ketika berada di penjara di Roma. Saat itu Paulus tidak mengetahui Pada saat itu Paulus mengetahui bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Maka surat ini merupakan pesan-pesan terakhir untuk Timotius. Surat ini memiliki latar belakang yang agak berbeda dengan yang pertama ya. Karena Paulus pada saat itu dibelenggu seperti seorang penjahat di dalam penjara. Dia sangat menderita di dalam penjara itu. Paulus juga merasakan sangat kesepian karena Demas telah meninggalkannya dan pergi ke Tesalonika. Karena Demas ini lebih mencintai dunia. Padahal ketika Paulus di penjara, pertama kali Demas itu ikut bersama-sama untuk menghibur Paulus. Namun sekarang rupanya pengorbanan itu terlalu berat bagi Demas. Demikian juga teman-teman yang diandalkan sebelumnya telah pergi meninggalkan Paulus. Kreskes telah pergi ke daerah Galatia, Titus telah pergi ke daerah Dalmatia. Markus belum bergabung dengan Paulus, kembali dalam pelayanan, dan hanya Lukas yang masih tinggal dengan Paulus di Roma. Lukas ini merupakan seorang dokter ya, tabib. Karena surat ini, Paulus meminta supaya Timotius segera datang dan membawa Markus kepada Paulus. Karena pelayanan Markus dipandang penting oleh Paulus. Ini yang menyebabkan latar belakang dari surat 2 Timotius. Ringkasan dari surat 2 Timotius. Paulus sedang berada di penjara dengan kondisi yang cukup gawat dan sedih. Namun Paulus tidak melupakan kawan-kawan sekerjanya sama sekali dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Namun dia selalu mengingat dan memikirkan kepentingan orang lain. Paulus mengingat Timotius sedang menghadapi susah payah, melayani dan menghadapi masalah-masalah di Efesus. Paulus menyadari bahwa dirinya sendiri telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dalam tulisan Paulus kebanyakan yang mengenai pertandingan olahraga seperti itu sih. Kebanyakan dari tulisannya, ciri khas dari Paulus. Dan pelayanan ini harus diteruskan oleh kawan-kawan sekerjanya. Maka Paulus menasehati supaya Timotius harus mengobarkan karunia Allah yang ada pada dia. Jadi dia harus mengupgrade diri supaya karunia yang Tuhan berikan kepada dia itu muncul seperti itu. Timotius harus memperbarui dedikasinya, pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu. Sebab pelayanannya sangat penting dan dibutuhkan. Selanjutnya, Paulus menasehati Timotius membentuk dan mendidik lebih banyak hamba Tuhan untuk ikut sertakan dalam tugas pelayanan pemberitaan Injil. Timotius dinasehati untuk mempercayakan segala sesuatu yang telah didengarnya dari Paulus kepada orang-orang yang cakap untuk mengajar orang lain. Jadi Timotius harus mengajar lagi gitu loh. Apa yang dia dengar dari Paulus, maka Timotius harus mengajarkan lagi, mentransfer ilmunya kepada orang-orang baru, dan dia mendidik orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Dia harus mendidik mereka sehingga firman Tuhan, Injil itu sampai ke kemana-mana, sampai ke ujung-ujung dunia, seperti itu. Ini merupakan suatu prinsip permuritan yang baik dan berkesinambungan. Dalam surat ini juga Paulus memperhatikan pribadi Timotius dan pelayanannya secara umum. Pada 2 Timotius 1 ayat 3 dan 2 Timotius ayat 14, Paulus banyak memberi nasihat yang bersifat pribadi kepada Timotius, tetapi sangat bernilai atau berharga untuk setiap hamba Tuhan sepanjang masa.
selain karunia Allah dan dedikasinya yang harus diperbaharui setiap saat. Juga seorang hamba Tuhan tidak boleh memusingkan diri dengan persoalan-persoalan dunia, tetapi ikut serta dalam menderita sebagai seorang prajurit di dalam Kristus Yesus, seperti itu. Di dalam surat 2 Timotius ya. Seorang hamba Tuhan harus memelihara ajaran sehat seperti harta yang indah yang dipercayakan oleh Roh Kudus kepadanya, yaitu rahasia-rahasia firman Tuhan. Timotius dinasehati untuk tetap melayani walaupun banyak orang berpaling daripadanya. Paulus saja banyak yang ikut waktu dia di penjara, dibelenggu. Dia banyak kehilangan orang-orangnya, ya kan, banyak pergi sana pergi ke sini meninggalkan Paulus. Padahal kalau pada saat kita menderita itu, kalau misalnya kita butuh dukungan ya, butuh dukungan moral benar-benar seperti itu. Jadi kalau kita didukung dalam moral, kita nggak cepet down seperti itu sih. Tapi saya tidak pernah down. Ya sudah, kita bikin baru lagi seperti itu, oke? Jadi nanti kalau mau netes ada dua video. Nggak pakai nama saya sekarang, nggak pakai nama saya. Nama saya mungkin ada sesuatu kali. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Segala penderitaan yang mereka tanggung adalah karena mereka memberitakan firman Tuhan. Namun segala penderitaan itu tidak berarti jika dibandingkan dengan mahkota kebenaran yang dinikmati kelak bersama-sama dengan Yesus Kristus. Mulai pasal 2 ayat 14 sampai 26, nasihat-nasihat dalam Timotius menghadapi pengajaran-pengajaran sesat ada dua poin. Yang pertama, harus terus-menerus berjuang melawan ajaran sesat. Yang kedua, waspada supaya tidak dipengaruhi oleh ajaran sesat itu. Antara lain pada hari terakhir akan datang masa kesukaran. Banyak orang sesat yang akan masuk ke dalam jemaat. Jangan berkompromi dengan mereka, tetapi jauhilah mereka untuk menghadapi masa yang akan datang dengan segala kesusahannya. Maka ada dua hal yang penting. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang kedua, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu nasihat dari Paulus. Nasihatnya bagus ya. Sampai sekarang pun masih bisa dipakai. Pada bagian terakhir, Paulus menjelaskan situasi dan kondisinya, keadaan dia, maksudnya keadaan dia nih. Pada saat Paulus berada di penjara, tidak ada harapan lagi untuk dia, untuk melanjutkan pelayanannya, karena kematiannya itu semakin dekat, seperti itu. Sebentar lagi dia akan berjumpa dengan Tuhan dalam keabadian. Karena itu dia dengan penuh sukacita dan bersyukur atas mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadanya. Pada pasal-pasal terakhir, Paulus mengucapkan kata-kata yang sangat-sangat indah, yang hanya diucapkan oleh seorang hamba Tuhan yang sepanjang hidupnya dengan setia dan siap untuk mati. Perkataan Paulus, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Juga Paulus mengatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di surga yang kekal. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom.